Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Putra dengan NPM B1A022108. Video kali ini saya akan memberikan informasi mengenai rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RKUHP. Perjalanan panjang sistem peradilan pidana Indonesia kini berada di persimpangan penting menuju era baru yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan tuntutan zaman. Mari kita telusuri bersama mengapa RKUHP hadir, permasalahan yang ingin diselesaikan, dan paradigma baru yang dibawanya. RKUHP hadir bukan tanpa alasan. Terdapat 3 dorongan fundamental di balik pembaharuannya. Pertama, sebagai respon atau urgensi pembaharuan sistem peradilan pidana Indonesia. KUHP tahun 1981 tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman. Selama lebih dari 4 dekade, KUHP lama terlalu condong pada kepentingan negara, mengabaikan keadilan substansial dan perlindungan hak asasi manusia. Kedua, RKUHP memberikan bentuk respon terhadap tekanan internasional dan tuntutan demokratisasi pasca reformasi. Hal ini terlihat jelas dari adopsi standar global tentang peradilan yang adil atau fair trial yang menjadi roh dalam penyusunan RKUHP. Ketiga, munculnya kompleksitas kejahatan modern dan transnasional seperti kejahatan cyber, korupsi lintas negara. Fenomena ini menuntut instrumen hukum acara yang lebih adaptif, yang sayangnya tidak terakomodasi dalam KUHP lama. KUHP 1981 atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 memang telah memberikan dasar hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan. Namun, pengaturannya bersifat sangat umum dan terbatas. Dalam pasal 270 KUHP hanya disebutkan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh jaksa setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Sayangnya, tidak ada penjelasan mengenai jangka waktu pelaksanaan maupun mekanisme teknisnya secara detail. KUHP juga mengatur secara singkat pelaksanaan putusan pidana denda dalam pasal 273, serta pengawasan terhadap pelaksanaan putusan dalam pasal 277. Namun, ketidaklengkapan pengaturan ini menyebabkan berbagai masalah dalam implementasinya di lapangan. Dalam prakteknya, pelaksanaan putusan berdasarkan KUHP 1981 menghadapi berbagai permasalahan fundamental. Salah satu masalah utama adalah ketidakjelasan mekanisme dan koordinasi antar lembaga. Jaksa sebagai eksekutor putusan seringkali menghadapi hambatan, terutama terkait dengan putusan yang mengandung sanksi pidana tambahan atau tindakan. Keterbatasan pengaturan dalam KUHP 1981 mengenai pelaksanaan putusan telah menciptakan kekosongan hukum dalam penanganan berbagai situasi khusus. Contohnya adalah eksekusi terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana yang semakin sering terjadi di era modern namun tidak diantisipasi oleh KUHP lama. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat proses penegakan keadilan yang efektif. RKUHP membawa paradigma baru yang fundamental dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Berbeda dengan KUHP 1981 yang lebih menekankan pada aspek penegakan hukum dengan orientasi pada pelaku kejahatan, RKUHP berupaya untuk menyeimbangkan 3 kepentingan, negara, pelaku, dan korban tindak pidana. Pendekatan keadilan restoratif atau restoratif justice menjadi salah satu landasan utama dalam penyusunan RKUHP, termasuk dalam hal pelaksanaan putusan. Hal ini tercermin dalam berbagai ketentuan yang memberikan ruang bagi: pertama, penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mekanisme diversi. Kedua, penguatan hak korban untuk memperoleh restitusi atau ganti rugi atas kerugian yang dialami. Ketiga, pelaksanaan putusan yang memperhatikan kepentingan pemulihan, baik bagi korban maupun masyarakat secara luas. Paradigma baru ini sejalan dengan perkembangan global dan sistem peradilan pidana yang tidak lagi semata-mata berfokus pada pembalasan, tetapi juga pada aspek pemulihan keadilan dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Era digital dan globalisasi telah membawa tantangan baru berupa kejahatan transnasional dan kejahatan berbasis teknologi informasi.
Para pelaku kejahatan kini memiliki kemampuan untuk menyembunyikan hasil kejahatan luar negeri, melampaui jangkauan yurisdiksi Indonesia. RKUHP mencoba menjawab tantangan tersebut dengan mengatur mekanisme pelaksanaan putusan terhadap aset yang berada di luar negeri. RKUHP memberikan dasar hukum yang jelas bagi kerjasama internasional dalam pelaksanaan putusan, termasuk kerjasama dalam hal pengembalian aset hasil kejahatan. Pendekatan ini sejalan dengan berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, seperti United Nations Convention Against Corruption atau disingkat dengan UNCAC dan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime atau UNTOC. RKUHP memberikan penekanan yang lebih besar pada aspek perlindungan hak asasi manusia dalam pelaksanaan putusan. RKUHP mengadopsi berbagai standar internasional dalam pelaksanaan terhadap narapidana, seperti standar minimum rules for the treatment of the prisoneries dan basic principles for the treatment of prisoneries yang diakui secara global. RKUHP juga mengatur mengenai hak narapidana untuk mengajukan keberatan terhadap perlakuan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, terdapat mekanisme pengawasan dan pemantauan pelaku terhadap narapidana yang lebih komprehensif. Penguatan aspek HAM ini merupakan kemajuan signifikan yang membawa sistem peradilan pidana Indonesia lebih dekat dengan standar internasional. Satu aspek inovatif dalam KUHP adalah pengakuan terhadap pentingnya keterlibatan masyarakat dalam sistem peradilan pidana, termasuk dalam hal pelaksanaan putusan. RKUHP mengatur peran serta masyarakat dalam beberapa area penting. Pertama, program reintegrasi sosial bagi narapidana untuk memudahkan mereka kembali ke dalam masyarakat. Kedua, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana alternatif seperti pidana kerja sosial yang lebih efektif daripada pemenjaraan dalam kasus-kasus tertentu. Ketiga, pemberian dukungan bagi korban tindak pidana untuk membantu pemulihan mereka. Pendekatan partisipatif ini sejalan dengan filosofi keadilan restoratif yang menekankan pada pemulihan keseimbangan dalam masyarakat yang terganggu akibat tindak pidana, bukan semata-mata pada penghukuman pelaku. RKUHP merepresentasikan langkah maju yang signifikan dalam pembaruan sistem peradilan pidana Indonesia dengan paradigma baru yang lebih seimbang, adaptif terhadap perkembangan kejahatan modern, dan berpijak pada nilai hak asasi manusia. RKUHP dapat mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih adil, efektif, dan sesuai dengan tuntutan zaman. Pemahaman mendalam tentang perubahan-perubahan ini menjadi penting bagi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari aparat penegak hukum, akademisi, hingga masyarakat umum. Mari bersama-sama mewujudkan sistem peradilan pidana Indonesia yang terbaru melalui RKUHP. Saya, Rizky Saputra, di video kali ini saya akhiri. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.